Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Husnul Aziza, mahasiswi semester 4 STAI Tanbihul Hofilim Banjarnegara. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Di perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang legal drafting. What is legal drafting? Legal drafting, legal itu berarti hukum, drafting itu berarti menyusun. Artinya legal drafting itu merupakan kegiatan hukum yang nantinya itu akan menghasilkan sebuah peraturan. Seperti halnya pemerintah ketika membuat peraturan perundang-undangan, kemudian hakim membuat keputusan pengadilan untuk publik, kemudian ada juga melakukan perjanjian kontrak dan yang lain sebagainya lagi. Di Indonesia ini ada beberapa tokoh pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan seperti halnya Sri Sumantri, Kansil, dan yang lain lagi. Ilmu pengetahuan pengembangan perundang-undangan ini merupakan kombinasi antara ilmu yang empiris dan ilmu yang normatif. Ilmu yang empiris berarti itu merupakan sebuah ilmu berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Dan ilmu normatif itu merupakan ilmu yang berdasarkan norma-norma atau hukum-hukum, kaidah yang telah ada. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui itu legal drafting apa, kita harus tahu juga nih peraturan perundang-undangan itu apa. Nah, peraturan perundang-undangan menurut undang-undang sendiri merupakan sebuah aturan yang tertulis yang mana memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk oleh pemerintah ataupun lembaga pejabat yang berwenang serta sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui juga dari jenis-jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan. Di negara kita itu ada 7 hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki itu adalah artinya sebuah tingkatan atau kedudukan hukum. Artinya ada perundang-undangan atau undang-undang di situ dijadikan sebuah hukum dan ada tingkatannya masing-masing. Nah, 7 itu adalah yang pertama atau yang paling tinggi yang dijadikan sebagai dasar itu adalah Undang-Undang NRI tahun 1945. Di bawahnya itu ada ketetapan MPR. Di bawahnya lagi itu ada Undang-Undang Perpu. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintahan. Kemudian ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintahan provinsi, kemudian ada peraturan pemerintahan daerah. Itu hierarki dari negara kita ini. Lah, kenapa sih hierarki itu dibutuhkan? Karena apa? Karena ketika yang namanya suatu hukum itu pasti ada lapisan-lapisannya tersendiri. Hukum yang paling bawah itu pasti akan mengacu pada hukum yang di atasnya. Yang di atasnya lagi akan berkaca pada yang di atasnya lagi. Sampai halnya nanti di ujung itu ada yang dijadikan sebagai dasar atau sebagai stat fundamental norm. Nah, tadi stat fundamental norm di negara kita itu adalah Undang-Undang NRI tahun 1945. Dan ketika sebuah undang-undang itu dijadikan sebuah dasar, undang-undang tersebut harus bersifat yang di situ tidak bisa ditelusuri lagi, atau dia itu bersifat hipotesis dan fiktif. Itu ketika undang-undang tersebut dijadikan dasar untuk membuat undang-undang di bawahnya itu. Kemudian pembentukan dari peraturan perundang-undangan itu bagaimana? Menurut undang-undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, di sini peraturan perundang-undangan itu harus mencakup halnya sebuah perencanaan, kemudian ada penyusunan, kemudian ada pembahasan, setelah itu ada pengesahan ataupun penetapan, dan yang terakhir itu adalah pengundangan. Kemudian, ketika dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut pasti juga harus ada asas. Nah, asas itu merupakan sebuah dasar, sebuah prinsip, sebuah pedoman, dan sebuah pegangan. Dalam hal ini ada beberapa asas yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah asas material tentang peraturan perundang-undangan. Asas material ini berarti merupakan sebuah asas yang bersifat kebendaan, seperti halnya asas teologi dan sistematika. Kemudian ada asas formal peraturan perundang-undangan. Asas formal ini merupakan sebuah asas di mana asas tersebut itu telah sah oleh peraturan perundang-undangan ataupun telah biasa dilakukan atau dilakukan sesuai adat yang telah ada, seperti halnya asas kejelasan dalam suatu
persetujuan. Dalam peraturan perundang-undangan ini juga isinya itu atau muatannya itu harus berdasarkan asas seperti halnya nilai-nilai keseimbangan, kekeluargaan, keadilan, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang lain sebagainya lagi. Kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini itu sama seperti halnya ketika kita membuat sebuah pidato, itu ada kerangkanya juga. Nah, kerangka dari peraturan perundang-undangan ini seperti halnya yaitu ketika pertama kita membuat judul, kemudian ada pembukaannya, ada batang tubuhnya atau isinya, ada penutupnya, ada penjelasannya, dan ada sebuah lampiran. Seperti itu teman-teman tentang legal drafting di percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.